70% lansia bangun 7 kali tiap malam untuk pipis. 1 gelas ini bikin Anda tidur pulas sampai pagi. Mau tahu? 1 gelas malam ini ginjal kotor hancur, racun hilang. Besok pagi tunggu dulu. Jangan skip video ini karena yang saya bagikan bisa mengubah hidup Anda. Tapi sebelum saya bongkar rahasianya, tolong Bapak Ibu bantu untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah ini. Pur sedang menonton video ini di kota mana? Dicoba tuliskan di komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan. 1 gelas sederhana ini bisa menjadi penyelamat ginjal Anda. Tapi ingat, jangan pernah menyepelekan pesan saya hari ini. Karena bisa jadi inilah yang akan menentukan kesehatan Anda 3 bulan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh sahabat lansia Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil sampai kota besar. Saya berdoa semoga Anda semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin membongkar sebuah rahasia yang sangat jarang diketahui. Banyak orang bahkan sering luput dari perhatian dokter sekalipun. Rahasia tentang minuman alami sederhana yang bisa membantu membersihkan racun dalam ginjal, mencegah kerusakan, dan membuat hidup Anda jauh lebih ringan. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat, seorang spesialis penyakit dalam dengan pengalaman lebih dari 25 tahun. Dalam perjalanan panjang karier saya sudah menangani ribuan pasien dari berbagai latar belakang. Mulai dari pegawai kantor, ibu rumah tangga, petani di desa sampai pensiunan yang sudah berusia lanjut. Namun ada satu benang merah yang hampir selalu saya temui pada para lansia. Keluhan kesehatan yang mirip satu sama lain, terutama yang berhubungan dengan fungsi ginjal dan metabolisme tubuh. Banyak pasien yang datang dengan wajah penuh kebingungan lalu bertanya dengan nada khawatir, "Dok, kenapa saya sekarang sering sekali buang air kecil di malam hari? Tidur jadi tidak nyenyak, tubuh lemas keesokan harinya." Ada pula yang mengeluhkan pinggang terasa berat seperti membawa beban besar hingga membuat mereka sulit beraktivitas. Tidak sedikit yang datang dengan wajah pucat, mata sayu, nafas pendek, dan keluhan cepat capek walaupun hanya melakukan pekerjaan ringan. Sebagai seorang dokter, saya sering mendengarkan keluhan ini berulang kali setiap harinya. Saya tahu betul bagaimana rasa cemas itu, menggerogoti hati para pasien dan keluarganya. Banyak dari mereka merasa kondisi tersebut adalah bagian normal dari proses menua. Bahkan ada yang dengan pasrah berkata, "Ya, namanya juga sudah tua, wajar saja kalau badan begini." Sayangnya, keyakinan seperti itu sering membuat masalah. Kesehatan yang sebenarnya bisa ditangani menjadi dibiarkan begitu saja. Pengalaman saya mengajarkan satu hal yang sangat penting. Tidak semua keluhan pada lansia adalah sekadar tanda penuaan. Seringkali itu justru sinyal tubuh bahwa ada organ yang membutuhkan perhatian khusus. Terutama ginjal yang bekerja keras sebagai penyaring racun. Menganggap keluhan itu wajar bisa membuat kondisi semakin parah tanpa disadari. Dan disinilah peran saya sebagai dokter untuk membantu pasien menyadari bahwa tubuh mereka masih bisa diperbaiki, dirawat, dan dijaga agar tetap sehat di usia senja. Sahabat lansia, coba bayangkan sejenak bagaimana rasanya ketika malam sudah larut. Tubuh Anda ingin beristirahat, tapi mata tidak bisa terpejam dengan tenang. Baru saja terlelap sebentar, dorongan untuk buang air kecil memaksa Anda bangun. Setelah kembali ke tempat tidur, mata mulai berat lagi, tetapi belum sampai nyenyak. Perasaan ingin ke kamar mandi kembali datang. Begitu terus berulang kali sepanjang malam. Akhirnya penali-kali bangun pagi dengan segar. Tubuh Anda terasa letih, kepala pusing, dan semangat pun hilang. Bukan hanya itu, rasa nyeri di pinggang seringkali datang tanpa diundang. Ada pasien saya yang berkata seolah-olah pinggangnya membawa beban puluhan kilo. Padahal ia hanya duduk atau berjalan sebentar. Rasa tidak nyaman ini membuat banyak lansia sulit melakukan aktivitas sederhana. Menyapu halaman mengangkat galon. Bahkan berdiri lama ketika salat pun terasa berat. Ketika tubuh tidak lagi setangguh dulu, pikiran pun menjadi murung. Seakan hidup hanya menunggu sakit yang lebih parah. Perasaan lelah yang muncul bukan sekadar di tubuh, tetapi juga di hati. Bagaimana tidak ketika tidur malam tidak berkualitas, energi di siang hari pun habis. Ada yang ingin bermain dengan cucu, tetapi baru sebentar sudah ngos-ngosan. Ada yang bercita-cita rutin ikut pengajian atau senam pagi, tetapi baru 2 kali ikut langsung menyerah karena tubuh tidak kuat. Semua ini membuat banyak lansia merasa tidak berdaya, seolah hidup mereka dibatasi oleh kondisi tubuh yang melemah. Padahal sahabat lansia, semua keluhan ini adalah sinyal dari tubuh. Tubuh kita ibarat mesin tua yang sudah bekerja puluhan tahun. Mesin ini punya filter yang terus-menerus, harus menyaring kotoran agar mesin tetap berjalan lancar. Filter itu adalah ginjal. Jika ginjal mulai penuh dengan kotoran atau racun,
Gejala-gejala tadi muncul sebagai alarm alami. Masalahnya alarm ini sering dianggap wajar, padahal justru inilah saat yang tepat untuk bertindak sebelum terlambat. Sayangnya di masyarakat kita masih banyak sekali mitos yang berkembang seputar kesehatan lansia khususnya terkait ginjal. Mitos pertama yang sering saya dengar adalah sering kencing malam itu wajar karena usia. Padahal sering buang air kecil di malam hari bisa menjadi tanda adanya masalah pada ginjal atau kandung kemi. Jika dianggap normal, gejala ini sering diabaikan sampai kondisi semakin parah. Padahal kualitas tidur yang rusak karena sering terbangun justru bisa mempercepat penurunan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mitos kedua yang tidak kalah berbahaya adalah pinggang pegal-pegal itu hal biasa. Tidak perlu diperhatikan. Benar bahwa otot bisa pegal karena aktivitas, tetapi rasa nyeri atau berat di sekitar pinggang bagian belakang sering kiali berkaitan dengan fungsi ginjal. Banyak pasien yang mengira itu hanya sakit otot lalu mengabaikannya, padahal yang bisa jadi ginjal sedang memberi sinyal adanya tekanan berlebih akibat racun atau endapan yang menumpuk. Kemudian ada mitos ketiga, ginjal rusak hanya terjadi pada orang yang sudah cuci darah. Ini jelas keliru. Kerusakan ginjal tidak langsung membuat seseorang harus cuci darah. Prosesnya biasanya perlahan, dimulai dari gejala ringan seperti sering kencing, badan lemas, atau bengkak di kaki. Namun karena banyak yang tidak paham, kondisi ini baru disadari ketika sudah terlambat saat fungsi ginjal tinggal 20-30%. Sahabat lansia, izinkan saya meluruskan. Tidak semua keluhan itu wajar. Sering buang air kecil, pinggang sakit, badan lemas. Bukan hanya sekedar tanda penuaan, itu adalah alam tubuh. Jika kita menutup telinga dan menganggapnya biasa, maka risiko yang menanti jauh lebih besar. Tekanan darah tinggi, gangguan jantung, pembengkakan di kaki, hingga gagal ginjal yang membutuhkan terapi seumur hidup. Inilah mengapa penting untuk membuang mitos dan menggantinya dengan pemahaman yang benar, agar kita bisa mengambil tindakan sejak dini. Sahabat lansia, kabar baiknya adalah Allah sudah menciptakan begitu banyak bahan alami di sekitar kita yang bisa menjadi penolong kesehatan. Salah satunya adalah ramuan sederhana yang mungkin sering kita anggap remeh. Kunyit dan madu keduanya mudah ditemukan di dapur. Harganya murah, namun manfaatnya luar biasa untuk tubuh, terutama untuk membantu meringankan beban kerja ginjal. Kunyit dengan warna kuning keemasan yang khas bukan hanya sekedar bumbu masakan. Di dalamnya terkandung zat aktif bernama kurkumin yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami. Kurkumin ini bekerja seperti pasukan kecil yang rajin membersihkan racun, mengurangi peradangan, dan membantu ginjal agar tidak cepat rusak. Banyak penelitian modern yang membuktikan bahwa kurkumin dapat menurunkan risiko kerusakan ginjal akibat stres oksidatif dan racun yang menumpuk. Sementara itu, madu adalah cairan manis penuh berkah yang dihasilkan oleh lebah. Dalam Al-Quran, madu disebut sebagai obat penyembuh bagi manusia. Madu mengandung antioksidan, antibakteri, dan nutrisi alami yang mampu membantu melawan infeksi saluran kemi, memberikan energi, serta menjaga daya tahan tubuh. Bila digabungkan dengan kunyit, madu berperan sebagai pendukung yang memperkuat efek pembersihan. Racun sekaligus menutrisi sel-sel ginjal. Dengan kata lain, kombinasi kunyit dan madu adalah solusi alami yang sangat mudah, murah, dan aman jika dikonsumsi dengan benar. Tidak perlu obat mahal atau perawatan rumit, cukup dengan bahan sederhana ini. Insya Allah tubuh Anda akan terasa lebih ringan, ginjal bekerja lebih lancar, dan kualitas hidup pun meningkat. Izinkan saya menceritakan kisah seorang pasien saya, Pak Sutrisno, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun. Beliau datang dengan wajah lelah, mata sayu, dan langkah yang berat. Keluhannya sederhana, tetapi sangat mengganggu. Setiap malam beliau harus bangun berkali-kali untuk buang air kecil hingga N kali dalam semalam. Tidurnya tidak pernah nyenyak, tubuhnya lemas, dan pinggang terasa sakit setiap hari. Beliau bercerita, "Dok, saya merasa hidup saya tidak tenang lagi. Malam tidak bisa tidur, siang tidak ada tenaga. Saya takut ini tanda penyakit serius." Saat saya melakukan pemeriksaan, ternyata memang ada tanda bahwa ginjal beliau sedang bekerja ekstra keras. Banyak racun yang menumpuk akibat pola, makan yang kurang sehat, dan kebiasaan kurang minum air putih. Saya katakan kepada beliau bahwa kondisi ini bisa memburuk jika tidak segera diperbaiki. Awalnya beliau terlihat khawatir dan pesimis, seolah-olah tidak ada lagi harapan di usianya. Tetapi saya meyakinkan masih ada jalan, dan salah satunya adalah mencoba ramuan sederhana dari kunyit dan madu, disertai dengan perbaikan gaya hidup. Dengan penuh kesungguhan, Pak Sutrisno mengikuti saran saya,
Setiap hari beliau membuat rebusan kunyit yang dicampur dengan madu, lalu diminum secara rutin. Minggu pertama perubahan kecil mulai terasa. Beliau hanya terbangun 3-4 kali di malam hari, bukan lagi 6 kali. Minggu kedua, rasa sakit di pinggang berkurang. Wajahnya mulai tampak lebih segar. Dan memasuki minggu ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beliau bisa tidur nyenyak, hanya bangun sekali saja di malam hari. Energi beliau kembali, bahkan sanggup jalan kaki keliling komplek bersama cucu-cucunya. Ketika beliau datang kembali untuk kontrol, matanya berbinar-binar. "Dok, saya seperti mendapat hidup baru. Saya bisa tidur nyenyak, bisa bermain dengan cucu, dan badan saya tidak selemah dulu." Saya melihat betapa bahagianya beliau dan saya ikut merasa haru. Bukan hanya tubuhnya yang sehat, tetapi juga semangat hidupnya kembali menyala. Inilah bukti nyata bahwa perubahan sederhana dengan bahan alami yang mudah bisa memberikan dampak besar bagi kualitas hidup seseorang. Sahabat lansia, mari kita bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah yang memiliki filter air. Filter ini bertugas menyaring kotoran agar air yang kita minum tetap jernih dan bersih. Tetapi apa yang terjadi kalau filternya dibiarkan kotor berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan? Tentu air yang keluar menjadi keruh, berbau, bahkan berbahaya untuk kesehatan. Nah, ginjal kita bekerja persis seperti filter itu. Setiap hari ia menyaring racun, limbah, dan kelebihan cairan dalam darah. Jika filternya tersumbat oleh racun, maka darah kita pun tercemar dan tubuh mulai menunjukkan gejala-gejala tidak nyaman. Disinilah peran kunyit dan madu bekerja dengan sangat luar biasa. Kunyit mengandung zat aktif bernama kurkumin, yang dalam dunia medis dikenal sebagai antioksidan kuat. Kurkumin ini ibarat pasukan kecil yang rajin menyapu kotoran dalam filter ginjal dan mengurangi peradangan, meluruhkan endapan kecil yang bisa berkembang menjadi batu ginjal, serta membantu ginjal bekerja lebih ringan. Dengan kata lain, kurkumin membuat filter tubuh kita kembali jernih dan bersih. Sedangkan madu, cairan manis pemberian lebah adalah penopang utama bagi tubuh kita. Madu mengandung antioksidan alami yang bertindak sebagai perisai pelindung sel-sel ginjal dari kerusakan. Selain itu, madu juga bersifat antibakteri yang berarti bisa membantu mencegah infeksi saluran kemih. Salah satu masalah yang sering dialami lansia. Bayangkan kalau tubuh kita ibarat mesin tua, madu adalah oli alami yang melasi, menjaga mesin tetap halus, dan mencegah kerusakan dini. Jika kunyit dan madu dipadukan, keduanya ibarat tim pembersih dan penjaga yang bekerja bergandengan tangan. Kunyit membersihkan filter ginjal dari dalam, sementara madu melindungi sekaligus memberi energi tambahan untuk tubuh. Kombinasi sederhana inilah yang membuat ramuan kunyit madu begitu berharga bagi kesehatan ginjal, dan sayangnya masih jarang diketahui oleh masyarakat luas. Sahabat lansia, cara membuat ramuan kunyit dan madu ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi perlu diperhatikan langkah demi langkah agar hasilnya optimal. Pertama, ambillah satu ruas kunyit segar sebesar ibu jari. Pastikan kunyit dicuci bersih terlebih dahulu, karena seringkali masih ada tanah yang menempel pada kulitnya. Setelah itu, kunyit bisa diparut atau diblender agar lebih halus. Dengan cara ini, zat aktif kurkumin lebih mudah larut ke dalam air rebusan. Langkah lengkap berkat ya. Rebus kunyit yang sudah dihaluskan dengan 2 gelas air hingga mendidih. Lalu biarkan hingga air menyusut menjadi sekitar 1 gelas saja. Proses perbebusan ini penting karena akan membuat kandungan kurkumin lebih larut ke dalam air. Setelah direbus, saring airnya agar lebih bersih dan tidak ada ampas yang tertinggal. Biarkan sebentar sampai hangat. Lalu tambahkan 1 sendok makan madu murni. Aduk perlahan hingga tercampur rata dan ramuan siap diminum. Untuk mendapatkan hasil terbaik, ramuan ini sebaiknya diminum 1 kali sehari, lebih baik setelah makan siang atau sore hari. Jangan diminum dalam keadaan perut kosong, karena kunyit bisa terasa perih bagi sebagian orang. Jika sedang mengonsumsi obat dokter, beri jeda sekitar 2 jam sebelum atau sesudah minum ramuan. Ini agar tidak mengganggu penyerapan obat. Lakukan secara rutin selama 21 hari berturut-turut karena tubuh butuh waktu untuk merasakan perubahan yang signifikan. Ada beberapa tips tambahan yang bisa sahabat lansia coba. Jika ingin rasa lebih hangat dan manfaat tambahan untuk pencernaan, tambahkan sedikit jahe ke dalam rebusan. Jika ingin efek menenangkan, bisa juga menambahkan beberapa helai daun serai atau sepotong kecil kayu manis. Variasi ini tidak hanya membuat rasanya lebih enak, tetapi juga menambah manfaat kesehatan. Namun ingat, jangan menambahkan gula atau pemanis buatan karena justru akan membebani ginjal. Sahabat lansia, coba bayangkan sejenak diri Anda 3 minggu dari sekarang. Malam hari Anda bisa berbaring di tempat tidur dengan tenang. Tidak ada lagi rasa cemas karena harus bolak-balik ke kamar mandi.
Tidur Anda nyenyak, mata terpejam damai, dan tubuh benar-benar beristirahat dengan sempurna. Ketika fajar tiba, Anda bangun dengan tubuh yang ringan, segar, dan penuh semangat, siap menjalani hari baru dengan senyuman. Bayangkan pula bagaimana perasaan Anda ketika pinggang yang dulu terasa berat kini jauh lebih lega. Tidak ada lagi rasa sakit menusuk atau pegal yang membuat gerakan terbatas. Anda bisa berjalan santai di halaman rumah, bisa ikut pengajian atau senam pagi tanpa cepat kelelahan. Bahkan Anda mampu menggendong cucu atau bermain dengan mereka tanpa merasa cepat capek. Rasanya seolah usia Anda kembali mundur memberi kesempatan untuk menikmati masa tua dengan kualitas hidup yang lebih baik. Tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa Anda akan terasa lebih tenang. Saat tubuh sehat, pikiran pun lebih jernih. Sholat bisa dijalani dengan lebih khusyuk. Ibadah terasa ringan dan hati lebih lapang. Bahkan keluarga Anda akan melihat perubahan itu. Wajah lebih segar, senyum lebih cerah, dan energi Anda menular kepada orang-orang di sekitar. Semua ini bisa terjadi hanya karena satu langkah sederhana. Konsisten menjaga ginjal dengan minuman alami yang mudah dan murah. Sahabat lansia, kesehatan di usia senja bukanlah hal mustahil. Jangan pernah berpikir bahwa hidup sehat hanya milik mereka yang muda. Justru dengan perawatan yang tepat, Anda bisa menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan. Bayangkan diri Anda 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun ke depan. Tubuh tetap kuat, pikiran segar, dan semangat hidup tidak padam. Semua itu bisa dimulai hari ini dari 1 gelas ramuan kunyit dan madu. Sahabat lansia yang saya cintai, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti hanya di Anda saja. Tekan tombol subscribe pada channel Lansia Sehat Bahagia sekarang juga. Dengan begitu, setiap kali ada video baru tentang kesehatan, tips alami, atau rahasia hidup panjang umur, Anda tidak akan pernah ketinggalan. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya setiap ilmu yang kami bagikan bisa langsung hadir di layar ponsel atau televisi. Anda ingat, satu informasi kecil bisa menjadi penyelamat kesehatan di kemudian hari. Saya juga ingin mengajak Anda untuk ikut berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar Anda berasal dari kota mana. Saya akan sangat senang bisa menyapa sahabat lansia dari berbagai penjuru Indonesia, dari Aceh hingga Papua, dari desa terpencil sampai kota besar. Ceritakan juga pengalaman Anda. Apakah Anda pernah mencoba ramuan kunyit dan madu ini? Bagaimana perubahan yang Anda rasakan? Komentar Anda bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi sahabat lansia lainnya. Jangan lupa, tak sebarkan video ini kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman di grup WhatsApp Anda. Bayangkan kalau hanya dengan menekan tombol share, Anda bisa membantu orang lain terhindar dari risiko penyakit ginjal, bahkan mungkin menyelamatkan mereka dari cuci darah. Bukankah itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir? Semakin banyak orang yang tahu, semakin besar dampak kebaikan yang kita sebarkan bersama. Dan terakhir, mari kita berkomitmen untuk menjaga kesehatan ini dengan sepenuh hati. Tulis di kolom komentar kata sehat jika Anda siap memulai perubahan dari hari ini. Ayo kita bentuk komunitas lansia sehat bahagia, saling mendukung, saling mengingatkan, dan saling menyemangati. Karena kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang kebersamaan, dukungan, dan cinta yang kita bagikan. Sahabat lansia yang saya muliakan, ingatlah bahwa kesehatan adalah harta yang lebih berharga dari emas sekalipun. Tidak ada artinya harta melimpah jika tubuh tidak lagi mampu menikmatinya. Namun kabar baiknya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjaga tubuh ini. Meskipun usia sudah senja, jangan menunggu sakit parah baru kita sadar. Mulailah langkah kecil dari hari ini. 1 gelas ramuan kunyit madu bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa usia bukan penghalang untuk tetap sehat dan bahagia. Banyak pasien saya yang membuktikan hal ini. Ada yang di usia 60-an bisa kembali berjalan santai tanpa rasa nyeri. Ada yang di usia 70-an bisa ikut pengajian rutin tanpa cepat lelah. Bahkan ada yang sudah mendekati 80 tahun masih bisa bercengkerama dengan cucu-cucunya dengan penuh energi. Semua itu bukan keajaiban semata, melainkan buah dari kepedulian merawat tubuh secara konsisten. Mari kita semua jadikan usia senja ini sebagai masa yang indah. Bersetuju untuk lebih dekat kepada Allah, lebih hangat bersama keluarga, dan lebih bermanfaat bagi sekitar. Jangan biarkan penyakit mencuri kebahagiaan kita. Insya Allah dengan pola hidup sehat, doa dan usaha kita bisa menjalani hari-hari tua dengan penuh syukur dan senyum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu yang saya bagikan hari ini bermanfaat, menjadi amal jariah, dan bisa menjaga kesehatan Anda serta keluarga tercinta. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia di usia senja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.